Kabar transfer kembali mengaitkan bek Inter, Alessandro Bastoni, dengan raksasa Spanyol FC Barcelona. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, situasi ini juga berkaitan dengan hasil pemilihan presiden klub Barcelona yang akan datang. Dalam keterangannya di Radio Marca, Moretto menjelaskan bahwa Direktur Olahraga Barcelona, Deco, menjadikan Bastoni sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan tim yang akan ditangani oleh pelatih Hansi Flick. Di sisi lain, Barcelona juga berpotensi kehilangan bek kiri Alejandro Balde, yang disebut tidak sepenuhnya dianggap pemain yang tidak dapat dijual oleh klub Katalan tersebut. Terkait Bastoni, Moretto menambahkan bahwa sang pemain telah mengetahui adanya ketertarikan dari Barcelona. Bek Inter itu juga tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke klub Katalan. Meski demikian, Bastoni sejauh ini belum memberikan jawaban pasti dan belum mengatakan ya terhadap kemungkinan transfer tersebut. Foto yang memperlihatkan Javier Zanetti dan Diego Milito bersama Nico Paz di restoran Botinero bukanlah petunjuk adanya pergerakan di bursa transfer, setidaknya untuk saat ini. Menurut laporan Corriere della Sera, masa depan Paz saat ini masih berada di tangan Real Madrid. Klub berjuluk Los Blancos tersebut memiliki niat kuat untuk memulangkan sang pemain dari Como. Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali yang dapat diaktifkan hingga 30 Juni dengan nilai 9 juta euro. Meski begitu, Como belum sepenuhnya menyerah untuk mempertahankan pemain bintangnya. Klub Italia tersebut masih berharap dapat meyakinkan Paz untuk tetap bertahan, kemungkinan dengan menawarkan kesempatan tampil di kompetisi Eropa. Sementara itu, sang pemain sendiri tidak terburu-buru dalam menentukan masa depannya. Nico Paz lebih dulu ingin mengetahui siapa yang akan menjadi pelatih berikutnya di Real Madrid serta rencana klub terhadap dirinya. Setelah 125 hari sejak terakhir kali tampil sebagai starter bersama Inter Milan, Denzel Dumfries kini siap kembali mengambil alih sisi kanan Nerazzurri. Jika kabar terbaru terkonfirmasi, pemain asal Belanda itu berpeluang turun sejak menit awal dalam laga melawan Atalanta. Kehadirannya diharapkan membawa kembali kekuatan fisik dan karakter di sektor sayap kanan, posisi yang terasa kehilangan pengaruhnya meski ada perkembangan perlahan dari Luis Enrique. Harapan besar juga tertuju pada Dumfries untuk mengulang performa impresif di akhir musim lalu. Setelah pulih dari cedera otot yang membuatnya lama absen, ia mampu mendorong tim lewat gol, assist, dan penampilan dominan hingga membawa Inter melaju ke final UEFA Champions League, serta bersaing memperebutkan Scudetto dengan Napoli, bahkan dengan performa yang melampaui ekspektasi. Kontribusinya juga diprediksi bisa menjadi dorongan penting dalam 10 laga terakhir Liga, saat Inter harus mempertahankan keunggulan 7 poin atas rival sekota, AC Milan. Namun, Dumfries juga berpotensi menjadi faktor penentu dalam bursa transfer mendatang. Manajemen klub di Viale della Liberazione mungkin harus mulai mempertimbangkan mencari penerus di sisi kanan. Pasalnya, pada periode 1 hingga 15 Juli, terdapat klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berlaku untuk klub luar Italia. Jika sang pemain menutup musim dengan performa meningkat dan tampil menonjol bersama timnas Belanda, klausul tersebut bisa menarik minat klub-klub besar Eropa, khususnya dari Premier League yang dianggap sebagai destinasi yang disukai sang pemain. Saat ini masih sulit memprediksi apakah tawaran akan datang untuk mantan pemain PSV Eindhoven tersebut. Banyak hal akan bergantung pada performanya sendiri. Situasi ini membuat Inter harus mulai mempertimbangkan profil pemain yang dapat menjadi penerusnya di sisi kanan. Dumfries sendiri tidak pernah menyembunyikan keinginannya bermain di Inggris. Musim panas mendatang, ketika usianya menginjak 30 tahun, bisa menjadi momen yang tepat untuk mewujudkan keinginan tersebut, dengan persetujuan Inter yang bahkan bisa saja mempertimbangkan tawaran di bawah nilai klausulnya. Untuk saat ini, fokus utama tetap pada lapangan.
Potensi kembalinya Dumfries sebagai starter menjadi kabar positif bagi pelatih Christian Cifu, karena sisi kanan Inter tidak lagi dianggap sebagai titik lemah yang bisa diserang lawan seperti yang terjadi pada derby pekan lalu. Melawan Atalanta, tim yang sering menjadi panggung performa Dumfries, perubahan pendekatan ofensif Inter bisa langsung terlihat. Kehadirannya memungkinkan beban serangan yang selama ini lebih berat di sisi kiri menjadi lebih seimbang ke sisi kanan. Urusan transfer dan masa depan masih bisa dipikirkan nanti. Bek Alessandro Bastoni masih belum pulih sepenuhnya dari benturan di bagian tulang kering yang dialaminya saat duel dengan Adrien Rabiot dalam derby Milan. Akibat kondisi tersebut, peluang Bastoni untuk tampil dalam pertandingan yang mempertemukan Inter Milan melawan Atalanta dinilai kecil. Sang bek dipastikan tidak akan memulai pertandingan sebagai starter, dan bahkan masih diragukan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Pelatih Inter Christian Cifu disebut akan mengambil keputusan akhir terkait kondisi Bastoni dalam beberapa jam ke depan. Jika akhirnya tidak bisa dimainkan, Bastoni akan menambah daftar pemain yang sudah lebih dulu dipastikan absen, yakni Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu. Kedua pemain tersebut juga menjalani latihan terpisah di lapangan hari ini dengan tujuan dapat kembali berlatih bersama tim pada pekan depan. Pekan tersebut akan mengarah pada laga di Florence yang menjadi pertandingan terakhir sebelum jeda kompetisi liga. Kembalinya Diego Milito ke markas Inter Milan diwarnai dengan ungkapan emosional yang disampaikannya melalui kanal resmi klub. Milito mengaku selalu merasakan emosi yang kuat setiap kali kembali ke kota tersebut. Ia menyebut Milan sebagai rumahnya, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu sejak masa bermainnya. Menurutnya, kasih sayang dari para pendukung dan seluruh pihak klub menjadi sumber kebanggaan besar bagi dirinya. Milito juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu berterima kasih kepada Inter dan selalu merasa senang setiap kali memiliki kesempatan untuk kembali. Legenda Nerazzurri itu kemudian menyinggung pertandingan yang akan dimainkan Inter melawan Atalanta. Menurutnya, laga tersebut akan sangat penting, terutama setelah derby terakhir. Ia menilai Inter memiliki semua senjata yang diperlukan untuk tampil hebat dan meraih kemenangan, meskipun Atalanta tetap merupakan tim yang sangat kuat. Milito menambahkan bahwa pertandingan tersebut akan sangat berpengaruh dalam perburuan gelar liga. Selain itu, ia juga mengingat kembali salah satu momen di musim Inter Milan 2009-2010 treble ketika pelatih Inter saat ini, Christian Cifu mencetak gol pertamanya bersama Inter. Milito mengatakan dirinya masih mengingat dengan jelas pertandingan tersebut yang terjadi pada momen penting musim itu. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya melihat Cifu kini menjadi pelatih Inter. Menurutnya, Cifu memiliki kualitas besar untuk menjadi pelatih hebat, sesuatu yang telah ditunjukkannya saat melatih tim Primavera dan kini juga bersama tim utama. Milito pun yakin Cifu akan menjalani perjalanan yang luar biasa bersama Inter dan berharap dengan sepenuh hati agar sang pelatih mampu membawa klub meraih Scudetto. Setelah Diego Milito, giliran mantan bek Inter Milan, Walter Samuel, membagikan emosinya terkait kunjungan ke markas klub melalui kanal resmi Nerazzurri. Samuel mengaku selalu merasa senang berada kembali di lingkungan Inter. Ia menyebut saat ini tinggal di Milan dan masih sering mengikuti perkembangan tim tersebut. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya atas undangan yang diterimanya, termasuk kesempatan melihat kembali trofi-trofi klub dan bertemu banyak teman lama. Samuel kemudian menyoroti mantan rekan setimnya, Christian Cifu, yang kini menjabat sebagai pelatih Inter. Menurutnya, Cifu sedang melakukan pekerjaan yang sangat baik. Samuel juga mengingat bagaimana Cifu pernah menjadi kapten Ajax di usia yang relatif muda dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Ia menambahkan bahwa dirinya pernah mengikuti kursus kepelatihan bersama Cifu sehingga sudah saling mengenal dengan baik. Samuel pun mengaku senang melihat posisi yang kini ditempati rekannya tersebut dan berharap Cifu mampu meraih hasil yang diharapkan bersama Inter. Terkait pertandingan melawan Atalanta, Samuel menilai Inter perlu menampilkan intensitas tinggi sejak awal. Ia menjelaskan bahwa Atalanta merupakan tim yang kuat secara fisik dan telah banyak berkembang di bawah arahan pelatih Raffaele Palladino. Meski demikian,
Samuel yakin Inter akan berusaha segera bangkit setelah kekalahan di derby dan berupaya memperlebar jarak dengan para pesaingnya di klasemen. Menurutnya, Inter memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Santos secara resmi memanggil perwakilan gelandang muda Robinho Junior untuk mengadakan pertemuan strategis pekan depan, guna membahas kebuntuan dalam proses perpanjangan kontraknya. Saat ini, kontrak pemain tersebut bersama klub yang bermarkas di Villa Belmiro berlaku hingga April 2027. Namun, manajemen Santos menunjukkan urgensi untuk segera memperpanjang kontrak tersebut demi menghindari potensi resiko hukum, serta meningkatnya minat dari klub-klub internasional. Menurut laporan Mixed-Fail, pertemuan itu dijadwalkan berlangsung setelah laga klasik melawan Sport Club Corinthians Paulista yang akan digelar pada Minggu malam waktu Italia. Ketidakhadiran pemain dalam beberapa pemanggilan pertandingan terakhir sempat menimbulkan ketidakpuasan dari pihak agennya, meskipun hubungan dengan klub tetap berjalan baik. Perwakilan pemain bernomor punggung 10 tersebut meminta jaminan terkait peluang bermain yang lebih besar di bawah arahan staf pelatih saat ini, sebagai syarat untuk melanjutkan negosiasi kontrak baru. Di tengah situasi ini, Inter Milan juga disebut terlibat. Klub asal Italia itu telah lama menunjukkan minat terhadap pemain tersebut dan berencana mengirimkan pemandu bakat ke Brasil untuk memantau secara langsung perkembangan negosiasi di Villa Belmiro. Pada awal 2026, Inter dilaporkan siap mengajukan tawaran sebesar 18 juta euro untuk mendapatkan sang pemain. Namun, Santos menolak proposal tersebut karena yakin nilai pemainnya akan meningkat setelah tampil di berbagai kompetisi domestik. Setelah kembali menelan kekalahan dalam derby della Madonnina melawan AC Milan, Inter Milan kini dituntut segera bangkit saat menghadapi sesama tim berseragam biru hitam, Atalanta, pada pertandingan yang digelar di San Siro. Atalanta yang dilatih Raffaele Palladino datang dengan tekad membalas hasil buruk setelah kekalahan telak saat menjamu Bayern Munich. Meski demikian, tim yang menjadi satu-satunya wakil Italia yang tersisa di UEFA Champions League tersebut diyakini masih memiliki kepercayaan diri dan ingin membuktikannya di San Siro. Dalam kompetisi Serie A, Atalanta sendiri belum meraih kemenangan sejak terakhir kali mengalahkan Napoli pada 22 Februari lalu. Setelah kemenangan tersebut, La Dea mengalami kekalahan saat bertandang ke markas Sassuolo dan hanya meraih hasil imbang melawan Udinese, hasil yang membuat upaya mereka mengejar Juventus semakin sulit dengan jarak sementara 4 poin. Di sisi lain, taruhan bagi Inter dinilai jauh lebih besar dibanding sekadar perebutan posisi ke-6. Pertandingan melawan Atalanta juga datang pada momen yang tepat bagi Nerazzurri untuk segera bangkit setelah kekalahan di derby dan meredam berbagai kritik yang muncul. Fokus utama Inter adalah menyingkirkan bayang-bayang kekalahan dengan tetap bekerja keras dan menjaga konsentrasi. Menjelang laga tersebut, pelatih Inter Christian Cifu bahkan tidak menggelar konferensi pers pra-pertandingan. Kini, dalam suasana yang lebih tenang, Cifu dituntut membawa Inter kembali menunjukkan kekuatannya saat menghadapi sesama tim Nerazzurri di San Siro. Kunjungan Diego Milito ke markas Inter Milan di Viale della Liberazione bukan sekedar kunjungan kehormatan. Dalam kesempatan tersebut, Milito juga hadir dalam kapasitas resminya sebagai Presiden Racing Club de Avellaneda. Ia bertemu dengan Presiden Inter, Giuseppe Marotta, untuk membahas beberapa hal, termasuk situasi terkait masa depan Valentin Carboni. Pemain muda tersebut saat ini tengah menjalani masa pemulihan setelah kembali mengalami cedera serius yang memaksanya harus berhenti bermain untuk sementara waktu. Melalui kanal resmi X milik Racing Club, yang juga dikenal sebagai Akademia, disebutkan bahwa hasil pembicaraan antara kedua pihak berlangsung sangat positif. Luca Toni memberikan komentarnya mengenai persaingan di Serie A saat ditemui di sela-sela ajang World Legends Padel Tour 2026. Dalam kesempatan tersebut, Toni lebih dulu menyoroti salah satu penyerang muda Inter Milan, yakni Francesco Pio Esposito. Menurut Toni, Esposito merupakan seorang penyerang tengah yang kuat dan bertubuh besar dengan karakter klasik seorang striker. Ia juga mengaku senang melihat perkembangan pemain tersebut yang dinilai sedang tampil baik. Toni menambahkan bahwa Esposito memiliki mentalitas yang tepat, terlebih karena ia berada di tim yang sama dengan dua penyerang berpengalaman seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram yang bisa memberinya banyak pelajaran.
Saat ditanya mengenai peluang Esposito di tim nasional, Tony menyatakan keputusan tersebut berada di tangan pelatih Gennaro Gattuso. Selain itu, Tony juga menyinggung persaingan dalam perebutan gelar Liga musim ini. Ia menilai AC Milan merupakan satu-satunya tim yang masih bisa memberikan tekanan pada fase akhir musim. Namun demikian, menurutnya Inter tetap menjadi tim terkuat dan saat ini memiliki keunggulan 7 poin. Tony juga menyebut tim yang dilatih Massimiliano Allegri mampu tampil baik dalam pertandingan besar, tetapi kerap kehilangan poin saat menghadapi tim-tim kecil. Menurutnya, Inter saat ini berada jauh di depan dalam persaingan tersebut. Mantan bek AC Milan, Alessandro Costa Curta, memberikan pandangannya mengenai persaingan gelar Liga setelah derby Milan yang dimenangkan oleh Milan atas Inter Milan akhir pekan lalu. Costa Curta menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di sela-sela ajang World Legends Padel Tour yang berlangsung di Milan, seperti dikutip fcinternews.it. Menurut Costa Curta, meskipun Inter baru saja kalah di derby, keunggulan poin yang mereka miliki tetap memberikan ketenangan bagi tim. Ia mengatakan bahwa dalam pengalamannya, keunggulan poin seperti itu sering membuat tim tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi, bahkan setelah mengalami kekalahan. Costa Curta juga menilai bahwa persaingan gelar Liga pada akhirnya sudah bisa dianggap selesai. Namun ia memprediksi persaingan ketat masih akan terjadi di belakang, karena ada banyak tim yang berpotensi bersaing untuk posisi di papan tengah klasemen.